Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iya bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Wahai Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah kekayaanmu, perhiasan, baju yang baik, mobil yang baik, apabila memungkinkan, apalagi saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu sholat. Jangan sampai di waktu sholat kita memakai pakaian yang kurang baik. Wakulu, makan, washrobu, minum. Jadi makan dan minum pun harus makanan minuman yang baik, yang thayyib, yang halal. Meskipun tidak harus mahal, tidak mengandung yang membahayakan seperti pewarna, pengawet, pemutih, dan lain sebagainya. Wala tusrifu, yang tidak boleh kalau berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Demikian juga Al-Maidah ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Kalau Al-A'raf 31 wala tusrifu, kalau Al-Maidah 87 wala ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, yang satu innahu la yuhibbul musrifin. Sama aja isinya. Dan Nabi yuhibbul halwa wal asal. Allah menyampaikan, Nabi mencontohkan agar kita makan, minum, pakaian juga yang bagus. Artinya kalau punya uang beli rumah yang bagus, yang luas, mobil juga begitu. Di dalam suatu ungkapan menurut Sayyidina Umar, idza wassa'allahu alaikum, apabila meluaskan Allah siapa Allah alaikum atas kalian semua, fa'ausi'u ala anfusikum, maka ya luaskan, buktikan sebagai rasa syukur kita bahwa kita berpakaian yang baik. Jama'a rajulun alaihi thiyabahu shalla fi izarin wa ridain fi izarin wa qamisin fi izarin wa qaba'in fi sarawil wa rida fi sarawil wa qamis fi sarawil wa qaba' wa asibu qala fi tubban wa qamis fi tubban wa rida fi tubban wa qaba'. Mala'a adamiyun bisawu wa'an syarram min batni
bihasbi ibni Adam lukimatin yakumna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi. Hanya saja jangan berlebihan. Misal kita makan, silahkan kenyang tapi yang tidak boleh terlalu kenyang. Kalau memungkinkan sepertiga untuk makanan perut itu, wa thuluthul li syarabi, sepertiga untuk minuman, wa thuluthul li nafsihi, dan sepertiga untuk li nafasihi, untuk nafas. Karena kalau kekenyangan itu seperti sulit untuk bernafas. Jadi sebenarnya makanan, minuman itu ukurannya seperti minuman bukan sekian liter, tapi disesuaikan dengan kemampuan karena orang itu beda-beda, demikian juga pemakaiannya. Seperti misal mohon maaf, jarak mobil ke suatu tempat itu biasanya berbeda-beda dengan mobil itu tipenya. Misal berapa cc begitu kan, 2000, 2,4 dan lain sebagainya. ويذكر أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسين, suatu ketika ada dokter beragama Nasrani yang sangat cerdas, beliau bertanya kepada Ali bin Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anaknya cucu Nabi Ali bin Husain. Laisa fi kitabikum min ilmi tibbi syai'un. Saya perhatikan kok tidak ada di dalam Al-Quran masalah ilmu kedokteran yang menjelaskan masalah ilmu kedokteran atau kesehatan. Padahal wal ilmu ilman, ilmul adiyani wa ilmul abdan. Padahal ilmu itu bisa dibagi berhubungan dengan agama, bisa dibagi berhubungan dengan badan, kesehatan, kedokteran. Faqala lahu Aliyun. Kemudian Ali bin Husain ini menjawab, qad jama'allahu at-tibba kullaha fi nisfi ayatin min kitabina. Faqala lahu ma hiya. Di dalam Al-Qur'an kitab kami umat Islam diterangkan yang cukup mencakup kepada semua ilmu kedokteran, semua masalah kesehatan. Lalu mana buktinya, kata si dokter Nasrani ini. Lalu Ali bin Husain menjawab, faqala lahu ma hiya, qala qauluhu azza wa jal, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Yaitu Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Ketika Allah menyampaikan suruh makan, washrabu minum, wa la tusrifu, tidak boleh berlebih-lebihan, ini mencakup semua ilmu tentang kesehatan dan kedokteran. Apabila kita makan makanan yang baik, bergizi, makanannya dijaga, minumannya dijaga, dan tidak berlebihan sesuai kebutuhan, maka akan dengan sendirinya terjagalah kesehatannya. Al-A'raf 31. Apabila makan dan minuman tidak dijaga, apalagi berlebih-lebihan, itu sarang penyakit, karena sama dengan tong sampah itu perut. Faqala an-Nasraniyu, wala yu'atharu ala rasulikum syai'um minat tibbi. Kalau di Al-Quran tadi Al-A'raf 31 tentang kesehatan. Sekarang bagaimana tentang penjabarannya? Di dalam sabda Nabi Anda, saya kok belum mendengarkan Nabi Anda berbicara tentang kesehatan. Faqala Aliyun, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tibba fi al-fadhi yasirah. Qala ma hiya? Qala al-ma'iddah, baitul adwa, wal himyatu ra'su kulli dawa, wa a'ti kulla jasad ma awwattahu. Kalau di dalam sabda Nabi, Nabi menjabarkan Al-A'raf 31, menyampaikan tentang kesehatan,
Adapun al-ma'iddah itu perut. Perut, baitul adwa, yaitu sarang beberapa penyakit. Mufradnya da, jamaknya adwa. Jadi perut itu sarang beberapa penyakit. Wal himyatu, adapun menjaga terhadap hal yang masuk kepada perut, ra'sukul lidawa, yaitu ujung dari, kami ulangi ya, mimnya pendek itu. Kalau mimnya pendek itu perut. Al-Ma'idah. Al-Ain lagian. Al-Ma'idah. Al-Ain, Ain, Al-Ma'idah. Tapi kalau Al-Ma, lalu bukan Ain tapi Hamzah, meja makan artinya. Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah. Itu meja makan. Tapi kalau mimnya pendek, lalu Ain, Al-Ma'idah, itu perut. Al-Ma'idah adapun perut, baitul adawa yaitu tempat beberapa penyakit, sarang penyakit. Wal himyatu adapun menjaga agar perut kita tidak menjadi sarang penyakit, ra'sukul lidawa yaitu inti dari segala obat. Jadi kita dijaga daripada sudah kejadian, lebih baik dijaga. Wa atikulla jasadin ma'awattahu. Dan berikutnya, memberikanlah siapa kamu kepada tiap-tiap anggota tubuh ini sesuai haknya. Tubuh ini mata ada waktunya istirahat, ada waktunya bergerak, kaki, tangan. Oleh karena itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada waktu silaturahim dan lain sebagainya. Faqala an-Nasraniyu, di Al-Quran ada, di dalam hadis ada. Itu faqala an-Nasraniyu, ma taraka kitabukum wala nabiyukum, ma taraka kitabukum wala nabiyukum lijalinus tibban. Kalau begitu umat Islam tidak butuh kepada dokter. Karena di Al-Quran dan As-Sunnah sudah ada penangkal agar penyakit tidak dekat kepada umat Islam. Penjelasan seperti ini bisa dilihat di dalam At-Tirmidzi 2380, Ibnu Majah 3349, Ahmad juz 4 halaman 132, Al-Qurtubi ini juz 7 halaman 171 di sebelah kiri ya. Al-kafiru, menurut sahabat Abdullah bin Umar, ya'kulu yaitu memakan siapa al-kafir fi sab'ati am'a. Makannya rakus orang kafir itu. Sampai ibaratkan 7 usus atau semua usus itu bisa penuh. Wal mu'minu, dan hal adapun orang mukmin, ya'kulu yaitu memakan siapa orang mukmin fi mi'awwahidin, di usus besar yang satu. Jadi orang Islam itu cukup makan seperlunya. Ada obat yang dipakai oleh orang Hindu. Innal hinda, kalau tadi itu ada di Bukhari, ada juga di Muslim ya. Di Muslim itu 2062. Hadis dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari. Atau 2061 atau 2060. Jadi dari 2060 sampai 2062. Hanya saja yang 2060 itu dari sahabat Abdullah bin Umar, sedangkan yang 2061 itu dari sahabat Jabir,
Sedangkan yang 2062 itu dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa al-Asy'ari. Intinya jaga makanannya, jangan berlebihan. Ada orang Hindu cara mengobati apabila sakit itu jullu mu'alajatihim al-himyah. Pertama, yamtani'ul marid anil akli. Orang kalau sakit, orang Hindu, orang India itu biasanya cara ngobatinnya makanannya itu dijaga. Wasyurbi, demikian juga makan minuman. Ya buktinya orang kalau sakit kan begitu, makan minumnya diatur oleh dokter. Wal kalami, demikian juga suruh berhenti bicara. Rupa-rupanya bicara ini juga melahirkan penyakit. Ya buktinya sekarang musim WA, orang bicara semaunya. Ada kalanya membuat orang tersinggung, menyinggung orang, dan lain sebagainya. Jadi bisa sumber penyakit, itu hati-hati. Orang ada kalanya nggak bisa ngerem berbicara. Dulu ada seorang yang namanya Jahjah Al-Ghifari, ada yang namanya Sumamah bin Usal, ada namanya Nadlah bin Amrin Al-Ghifari. Ada yang namanya Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari. Tadinya dia sebelum Islam cara makan minumnya tidak teratur. Begitu beliau masuk Islam, makannya menjadi teratur, maka beliau ini merasakan kesehatan yang luar biasa setelah mengikuti aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi sendiri saja jangankan makan minum, bicara saja Nabi itu teratur. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu hadisan law addahul addu la'asah. Nabi itu bicara di waktu bicara, itu pun Nabi bisa dihitung pembicaraannya. Jadi ada remnya. Bukhari 3567, Fathul Bari juz 6 halaman 703. Bahkan kemarin kita sempat melatih tentang pembicaraan waktu puasa, itu sebenarnya latihan. Karena dari pembicaraan itu juga bisa mengatur tentang ritme kesehatan kita. Fa'in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni umru'un sha'im. Itu Bukhari atau Inni Sha'im 1904, Fathul Bari juz 4 halaman 148. Tidak semua pembicaraan itu harus kita jawab, harus kita layani. Ada waktunya kita baca, ada waktunya kita lewati, ada waktunya kita diam, bahkan ada waktunya kita keluar dari grup untuk tawakuf atau wukuf, itikaf, untuk memikirkan kekurangan kita. Jangan-jangan pada saat kita lengah, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita belum siap. Bahkan terjerumus dengan permainan gaya hidupnya seseorang, baik di YouTube atau di WA dan lain sebagainya. Ini tentu sebagai pertimbangan dari Rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyam illa ramza. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashyi wal ibkar. Wasabbih bil ashyi wal ibkar. Ali Imran mulai dari ayat 35 sampai 41 atau qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata layalin sawiya. Maryam ayat 10 itu semuanya sebagai panduan agar kita makan, minum, istirahat, tidur, bahkan dalam berbicara pun ada porsinya, ada aturannya. Ada kalanya orang itu memang selamat karena berbicara, ada kalanya selamat karena diam. Bahkan ada ungkapan di dalam Abu Daud 3761, Ahmad juz 5 halaman 441. Katanya begini, di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 6 itu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum.
Itu untuk menunjukkan agar kita umat Islam itu apabila dimungkinkan rajin berwudu. Apalagi ketika mau hendak sholat, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Karena berwudu, al-wudu qabla ta'am wa ba'dahu barakah. Jadi wudu itu diperintahkan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 6, demikian juga sebenarnya dalam sholat maupun di luar sholat, wudu itu basuh tangan, membasuh anggota tubuh, semuanya seperti dalam wudu itu sangat dianjurkan dan sangat bermanfaat untuk menjaga, apalagi seperti sekarang musim pandemi sekarang. Wasiyabaka fatahhir kalau bahasa Al-Muddatsir ayat 4 itu. Ini semua tadi Al-Baqarah 57, 172, 168. Demikian juga Al-A'raf 157 atau Al-Baqarah 195 mengajarkan kepada kita agar kita makan minum sesuai dengan porsi. Kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiba wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Makanan-makanan yang tidak berbahaya, tidak mengandung penyakit, tidak menjijikkan, tidak najis. Makanan yang halal, yang baik, dan sesuai dengan porsi kita. Ada makanan yang bagus, tapi kalau badan kita sudah tidak mampu, maka kita harus tahu kemampuan kita. Seperti apa? Mohon maaf. Seperti durian. Ada orang yang tidak boleh terlalu banyak makan durian. Demikian juga misal seafood, ya, atau dalman itu. Demikian juga abridu bit-ta'ami fa innal hara wa yurdi barakah. Makan itu jangan makanan yang terlalu dingin, jangan juga makanan yang terlalu panas. Makanan yang terlalu dingin juga berbahaya. Makanan yang terlalu panas juga berbahaya. Nah, yang bagus sedang-sedang. Minum air hangat juga lumayan itu. Bal inishtahahu akalahu wa inkarihahu tarokahu. Bagaimana dengan mencium makanan? Mencium kalau sifatnya tidak membuat tersinggung orang lain, tidak untuk menghina dan lain sebagainya. Sama dengan makanan itu tidak boleh langsung ditelan. Dicicipi dulu, dilihat dulu, agar sensor berjalan sehingga apabila ada racun, pengawet, pewarna tidak langsung masuk ke dalam perut kita. Nabi itu selalu menghormati makanan dan selalu menghormati yang memberi makanan. Tapi Nabi selalu berhati-hati. Ini istahahu akalahu. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tidak suka, ya Nabi tidak mencaci maki, tapi tidak memakannya. Wa yusawwiru al-luqmata wa yukthiru madghaha. Nabi itu sendoknya tidak terlalu besar. Kalau bahasa Jawa itu puluhannya. Tapi Nabi banyak mengunyah. Wa yukthiru madghaha. Jadi kalau makan itu banyak dikunyah agar makanan itu tidak terlalu kasar masuk ke dalam perut kita. Jadi banyak mengunyah. Li'alla yu'adda syariha. Agar tidak dilihat sebagai orang yang rakus syarihan itu. Wa yusammillah ta'ala fi awwalihi, baca bismillah, wa yahmaduhu fi akhirihi, apa-apa itu ucapkan alhamdulillah kalau udah selesai. Wala yambawi ayyarfa' sautahu bilhamdi. Tidak boleh kita mengucapkan bismillah alhamdulillah dengan suara yang terlalu keras. Dan jangan terlalu banyak bicara kalau lagi makan itu. Dan sudah makan, minum, agar makan, minum dengan khusyuk. Selesai, cepat tinggalkan ruang makan agar bisa bergantian dengan orang yang lain. Apalagi kalau kita bertamu, jangan terlalu lama, khawatir membuat yang tadinya dibicarakan yang perlu hanya 5 kalimat, lebih dari 5 kalimat itu berbicara tentang suatu dosa, sehingga mengganggu juga rumah tangga orang dan lain sebagainya. Ini tafsir Al-Qurtubi
Juz 7 halaman 173 di sebelah kiri. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana ya'kul bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Jadi makan dengan tangan kiri, tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Jangan sampai apalagi seorang guru makan minum pakai tangan kiri dilihat sama muridnya, tidak baik. Latihan makan minum itu dengan tangan kanan. Wala tusrifu fi kasratil akli wa anhu yakunu kasratus syurb. Ukfuf alaika min jusyaik. Jangan bersendawa. Bersendawa itu harus ditutup, apalagi dikencengin. Jadi akhlak-akhlak kayak begitu mesti dijaga. Fa inna aktsaron nas ukfuf alaika min jusyaik Aba Juhaifa fa inna aktsaron nas shiba fid dunya atwalhum ju'ai yaumal qiyamah. Yang jelas makan minum sesuai kebutuhan itu berdasarkan Al-Maidah ayat 87, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Ad-Duha ayat 11. Jangan makan makanan yang terlalu sederhana. Tapi meskipun makanan sederhana, kalau baik, sehat, nggak ada masalah. Apalagi seperti tempe, itu bagus. Ad-Duha ayat 11. Illa man yaghtarafa ghurfatan biyadih, Al-Baqarah 249. Itu membuktikan bahwa makan minum itu jangan terlalu banyak. Yang penting sesuai kebutuhan. Tapi bagaimana caranya kenyang dan bisa menguatkan kita, menyehatkan agar kita bisa ibadah dan bekerja dengan kuat. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Al-Anfal ayat 60. Minas saraf an ta'kula kulla mashtahid. Ada ungkapan jangan setiap makanan yang kita inginkan semua dimakan, dilibas. Khawatirnya berlebihan. Kalau tidak berlebihan nggak apa-apa. Ya, karena ada orang lapar, istilahnya lapar mata gitu loh. Sebenarnya nggak dimakan, cuman tetap aja pengen ngebeli. Udah ngebelinya nggak sedikit, tapi banyak. Itu namanya lapar mata, nggak boleh. Jadi secukupnya saja, agar uang kita tidak israf, tidak berlebihan, bisa barokah, dan barang tersebut bisa dibagi ke orang atau biarin orang lain yang membeli dan lain sebagainya. Suatu ketika Luqman menyampaikan kepada putranya, ya bunayya la ta'kul bisa shiba atau syaba'an fauqa syaba'in atau shiba. Kalau udah kenyang, jangan ditambah-tambah. Kalau belum kenyang, silahkan. Fa innaka in tambidhu lil kalbi khairum min an ta'kulah. Jangan sampai sakit perut, basimal barih. Sakit perut karena kekenyangan itu basimal barih itu. Itulah yang dimaksud khudzu zinatakum inda kulli masjidu wa kulu washrabu wala tusrifu. Fa'ajra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zuqaq Khaybar wa fihi thumma hasaral izar am fahdi. Nabi pakaiannya juga tertutup dan bagus, baik. Nabi pernah tanpa sengaja pahanya itu paha yang dekat dengkul itu loh. Lutut itu kebuka sedikit. Nggak sengaja atau ketiup angin. Hatta inni anzuru ila bayati fahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang berpendapat bahwa paha itu bukan aurah. Padahal itu karena tidak sengaja. Karena di dalam hadis Bukhari yang lain, Nabi itu ketika ada tamu, sahabat Utsman mau bertamu, Nabi itu pahanya ditutupi.
Jadi paha itu ada yang mengatakan termasuk aurah, buktinya Nabi ketika ada tamu pahanya ditutupi. Jadi kalau begitu, eee, kalau memungkinkan, kalau tidak darurat ditutupi. Ini Bukhari 610, 4200, 5159, 6369. Muslim 1365, Ahmad juz 2 halaman 102. Hadis dari sahabat Anas bin Malik ketika mencoba menjelaskan tentang mempraktekkan Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Itulah praktek Nabi Muhammad SAW terhadap ayat tadi, yaitu Al-A'raf 26. Lalu dulu ceritanya kanatil Arab tatufu bil baiti uratan illal humsa wal humsu Quraisy wa ma wulidat kanu yatufuna bil baiti uratan illa an tu'tiyahumul khumsu thiyaban fayu'tiyar rijal ar-rijala wan nisa'u an-nisa. Jadi dulu itu ada orang yang tawaf itu tidak pakai baju atau pakaiannya sederhana sehingga orang yang mampu seperti orang Quraisy ini memberikan baju-bajunya kepada orang yang tidak mampu. Kalau mereka saja dulu begitu, apalagi umat Islam. Ada lagi pendapat dia itu tawaf, sa'i, haji tidak pakai baju karena menganggap bahwa baju yang ada itu pernah dipakai untuk kemaksiatan sehingga tidak pantas baju yang pernah dipakai untuk melakukan maksiat dipakai untuk beribadah. Lalu dibenarkan oleh Allah, jangan melakukan maksiat lagi, cuci bajunya sehingga bersih, pakai baju kalau beribadah, apalagi beribadah dan lain sebagainya. Lalu ada masalah lain seperti mereka itu karena ada sistem kasta, kalau tawaf itu tidak mau kalau wukuf itu kalau tadi tawaf itu tidak pakai baju, kalau wukuf itu itulah perbedaannya dengan orang Islam. Kalau umat Islam itu pakai baju tawafnya. Lalu kalau wukuf dia maunya wukuf di Musdalifah. Sedangkan umat Islam di Arafah. Menganggap bahwa orang yang wukuf di Arafah itu kelas rendahan. Lalu Allah menyampaikan dalam ibadah jangan ada perbedaan. Jadi harus sama-sama sehingga waktu dan setelah beribadah kita merasa bahwa kita ini sama dengan yang lain. Dengan demikian terjadilah persaudaraan dan saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tsumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Al-Baqarah ayat 198. Jadi di dalam berbagai masalah itu mesti kita pilah-pilah ya. Irji ila thawbika fahudhu wala tamshu uratan. Ada lagi kasus liya ummakum aktsarukum qira'atan. Jadi menurut Amrin bin Salamah, lamma raja'a qaumi min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, setelah orang-orang pulang dari menghadap Nabi, mereka menyampaikan pesan Nabi, yaitu agar yang menjadi imam itu yang paling banyak hafalan Qur'annya dan paling mengerti dan paling mengamalkan Al-Quran. Sebenarnya bukan hanya hafalan di situ, tapi dia itu alim, bagus kalau sepuh, tapi beliau ahli di bidang tafsir, hadis. Jadi tinjauannya tidak dari sudut hafalan itu sebenarnya. Ditambah hafal.
Nah, lalu dia beranggapan bahwa yang paling tahu dan ada hafalannya ditimbang yang lain itu adalah sahabat Amrin bin Salamah. Padahal beliau, sahabat Amrin bin Salamah ini masih kecil. Qala fada'uni fa'allamuni ar-ruku'a was-sujuda. Kemudian mereka memanggil aku, menyampaikan sabda Nabi, karena kamu yang meskipun kecil ada sedikit hafalan Al-Quran, sedangkan kami meskipun sudah sepuh, nggak bisa baca Al-Quran. Jadi kamu biar jadi imam, imami kami, tapi kami akan mengajarkan kamu dulu masalah sholat, ruku' dan sujud. Fakuntu usalli bihim wa kanat alayya burdatam maftuqah. Kemudian kami ya ngimamin sholat karena disuruh oleh orang-orang. Kami waktu itu tidak punya baju yang layak. Ada baju yang jahitannya begitu bawa sujud lepas, krek gitu. Wa kanu yaquluna li abi, kemudian masyarakat itu menyampaikan kepada ayahku, ala tughatti anna istabnik. Bagaimana kalau anakmu itu pakaiannya diperbaiki? Ya, ini ada kain agar dipakai waktu ngimami, kira-kira begitulah. Jadi karena masih kecil, ini sebagai dalil juga ya bahwa imam kecil itu boleh kalau dia sudah tahu suci dan najis, eh, bisa nutup aurat, ya hafal bacaan Al-Quran meskipun nggak banyak. Ini kalau darurat kayak begitu. Lalu ini yang kami jelasi dari tadi bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 26 sampai surah Al-A'raf ayat 32. Tafsir Al-Qurtubi halaman juz 7 mulai dari halaman 161 di sebelah kiri sampai halaman 175 di sebelah kiri lagi. Yang terakhir, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diabadikan oleh para sahabat, dicatat sampai pada tabi'in dan dibukukan oleh Imam Bukhari seperti yang diabadikan di dalam Bukhari 5498. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzil Hulaifata fa asaban nas ju'un fa asabna ibilan wa ghanaman wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ukhrayatan nas fa'ajilu fanasabu al-qudura fadufi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilaihim fa amara bil qudur fa ukfiat. Kami ulangi, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidil Hulaifata fa asaban nas ju'un fa asabna ibilan wa ghanaman wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ukhrayatin nas fa'ajilu fanasabu al-qudura fadufi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilaihim fa'amara bil qudur wa kufiat thumma qasam fa'adal asyratan minal ghanam biba'ir fanadda minha ba'ir wa kana fil qaum khailun yasirah fatalabu fa'ayahum
fa'ahwa ilaihi rajulun bisahmin fahabasahu. Fahabasahullah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna li hadhil bahaim awabida ka'awabidil wahshi fama nadda alaikum minha fasna'u bihi hakadha qala jaddi inna lanarju aw nakhafu an nalqiyal aduwa wadan walaysat ma'ana muda afanadbahu bil qasabi faqala ma anharad dam wa dzukira smullahi fakul laysa sin wad dufar wa sa'ukhbirukum anhu amma sinnu fa'admun wa amma dzufuru famudal habasya. Jadi waktu para sahabat di Dzul Hulaifah itu sahabat sedang namanya manusia lapar lah. Kemudian kami alhamdulillah mempunyai ada yang bawa bekal daging onta, ada yang kambing. Nabi waktu itu masih di belakang. Lalu sahabat memasak. Lalu fanadda minha ba'ir. Wa kana fil qaumi khailun yasirah fatalabuhu fa'ayahum fa'ahwa ilaihi rajulun bisahmin fahabasahullah. Jadi sahabat itu ada yang bawa kambing, ada yang bawa onta, tapi ternyata kabur. Ontanya ada yang kabur. Lalu karena ada yang nunggang kuda dikejar. Kemudian dengan bisa diselesaikan dengan anak panah. Maksudnya dihentikan pelarian hewan tadi. Lalu Nabi menyampaikan bahwa hewan itu ada yang kesit. Kesit itu. Gesit ya. Larinya kencang. Kalau kita bisa menghentikan, misal seperti anak panah, waktu melepas itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ya dengan terpaksa cara memotongnya seperti itu. Di sisi yang lain, sahabat menyampaikan, kami perlu cepat logistik, makanan, baik waktu makannya, menyembelih, memotong, makan, mempersiapkan peralatan perang segala macam, khawatir musuh buru-buru datang. Ini pelajaran ya bahwa umat Islam itu harus keadaannya selalu siap dalam segala sesuatu. Khawatir tiba-tiba ada serangan dari musuh, jadi umat Islam sudah siap. Itu isbiru warabitu, kayak begitu. Bagaimana kalau kita tiba-tiba dengan keadaan darurat memotong dengan bambu? Bambu yang tajam itu kulitnya kan tajam itu apabila dengan tipis. Lalu Nabi menyampaikan asalkan itu dapat memotong seperti pisau maka nggak ada masalah, tidak menyakiti, tajam. Tapi kalau dipotong dengan sin
dengan gigi, dengan kuku, maka dengan tulang itu tidak boleh. Wa sa'ukhbirukum anhu, karena kalau tulang itu tulang ya, kuku, tulang. Sedangkan gigi itu tulang. Sedangkan kuku itu cara membunuhnya orang Habasyah. Jadi kalau membunuh itu pakai kuku kalau bahasa kita. Kenapa nggak boleh? Karena itu menyakiti hewan. Jadi umat Islam ini betul-betul uh, sayang kepada hewan dan diambil seperlunya saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.